Selamat datang pada kuliah karantina tumbuhan. Pada kali ini kita akan membahas topik kuliah tentang peraturan perundangan tentang karantina tumbuhan yang sebagaimana kita ketahui bahwa karantina tumbuhan ini diatur oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 yang tentang karantina hewan, ikan dan tumbuhan. Kemudian peraturan pemerintah nomor 14 tahun 2002 tentang karantina tumbuhan. Kemudian diatur lebih teknis oleh peraturan Menteri Pertanian nomor 9 Permentan 140 2009. Nah, kalau kita lihat pentingnya karantina tumbuhan untuk negara Republik Indonesia, kita tahu bahwa Indonesia mempunyai kekayaan hayati yang luar biasa. Makanya kita dijuluki oleh negara internasional sebagai negara yang mega biodiversitas. Oleh sebab itu, kita perlu menjaga dan dilindungi untuk kelestarian biodiversitas sehingga banyak sekali kekayaan hayati ini bisa kita selamatkan dan kita turunkan untuk generasi penerus. Dan perkembangan iptek perubahan dan perkembangan iptek dan informasi lingkungan strategis yang cepat dan dinamis, terutama laju arus perdagangan antar negara. Jadi sekarang dengan globalisasi, semua negara melakukan bisnis tentang tanaman dan hasil tanaman yang secara tidak langsung akan membawa dampak terhadap kesehatan tanaman di negara kita sebagai negara agraris. Nah, kalau kita lihat dari segi prospek global bahwa kesehatan tanaman sudah menjadi isu global. Dan pergerakan tanaman dan hasil tanaman menjadi bisnis global yang semakin hari semakin besar. Volume dan jenis tanaman hasil pertanian yang diperdagangkan semakin besar volumenya, semakin banyak jenisnya. Kemudian jumlah negara yang terlibat dalam bisnis tanaman dan hasil tanaman juga bertambah. Kemudian penggunaan transportasi udara yang menimbulkan pergerakan tanaman dan hasil tanaman di seluruh dunia ini menjadi sangat cepat dan telah meningkatkan jumlah hama dalam arti hama dan patogen yang terdeteksi dan establish pada area baru. Dalam grafik ini kelihatan bahwa yang kotak-kotak hijau ini adalah hama untuk tanaman tahunan atau hama untuk tanaman perkebunan, sedangkan yang oranye ini adalah hama dan patogen untuk yang menyerang tanaman-tanaman tahunan seperti hortikultura dan tanaman pangan. Jadi semakin hari semakin banyak yang terdeteksi dan semakin banyak yang establish pada daerah-daerah baru, yang artinya banyak yang menjadi hama baru pada daerah tertentu dan juga menjadi patogen baru pada daerah yang sebelumnya tidak ada. Nah, di sini kalau lihat kita ingin menunjukkan bahwa betapa jalur perdagangan pertanian khusus ini adalah salah satu contoh di Eropa, movement atau pergerakan atau perdagangan hasil hortikultura yang ada di negara Eropa. Demikian artinya sibuknya perdagangan hortikultura di Eropa, dan juga pasar hortikultura di Eropa juga disuplai dari Asia, dan pasar hortikultura di Asia termasuk Indonesia juga banyak disuplai dari Eropa. Dan ini sekian banyaknya
perdagangan hortikultura ini semuanya akan berdampak pada penyebaran hama dan patogen yang sangat-sangat merugikan bagi daerah-daerah yang tadinya bebas dari suatu hama dan patogen dan menjadi endemik patogen dan hama pada daerah tersebut, dan secara ekonomi, sosial ekonomi masyarakat juga akan terganggu. Nah, kalau kita lihat perundangan tentang karantina tumbuhan dalam bentuk undang-undang, ada juga peraturan pemerintah dan juga ada peraturan Menteri Pertanian dalam hal ini, karena tumbuhan diatur dalam Menteri Pertanian, sedangkan karantina ikan biasanya dia akan diatur oleh peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan. Kalau sebelum kita masuk ke dalam membahas atau membicarakan masalah perundang-undang dan peraturan pemerintah, maka ini adalah terminologi yang digunakan dalam bahasa undang-undang dan juga akan dipakai dalam secara operasional oleh karantina tumbuhan. Tumbuhan dalam undang-undang yang Undang-Undang nomor 21 tahun 2019, termasuk peraturan pemerintah dan peraturan turunan lainnya, maka tumbuhan adalah semua jenis sumber daya alam nabati dalam keadaan hidup atau mati, baik belum diolah maupun telah diolah. Jadi itu namanya terminologi tumbuhan dalam bahasa undang-undang, peraturan pemerintah dan peraturan menteri. Kemudian karantina tumbuhan adalah tindakan sebagai upaya mencegah masuknya dan tersebarnya organisasi pengganggu atau disebut dengan OPT dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri atau keluarnya dari dalam wilayah Republik Indonesia. Jadi tidak hanya masuk yang kita harus kena peraturan karantina, tapi kita yang mau mengirimkan hasil-hasil tanaman dan hasil tanaman ke luar negeri, baik bentuk segar maupun olahan, juga harus melalui tindakan karantina. Kemudian kata area dalam undang-undang adalah meliputi daerah dalam satu pulau atau pulau itu sendiri atau kelompok pulau di dalam wilayah NKRI yang dikaitkan dengan pencegahan penyebaran UPT. Itu yang disebut dengan area yang dalam undang-undang. Kemudian ada istilah instalasi karantina tumbuhan atau disebut instalasi karantina adalah tempat beserta segala sarana yang ada padanya yang digunakan untuk melakukan tindakan karantina. Nah, selanjutnya ada OPT atau organisasi pengganggu tumbuhan, adalah semua organisme yang dapat merusak, mengganggu kehidupan atau menyebabkan kematian tumbuhan. Jadi OPT itu tidak saja hama dan patogen dan termasuk gulma. OPTK atau organisasi pengganggu tumbuhan karantina adalah semua OPT yang ditetapkan oleh menteri, jadi ditetapkan oleh menteri untuk mencegah masuknya ke dalam dan tersebar dari wilayah negara Republik Indonesia. Kemudian ada juga yang istilah OPTK golongan 1, yaitu OPTK yang tidak dapat dibebaskan dari media pembawa. Jadi OPTK yang terbawa bagian tanaman misalnya dan tidak kita bisa membebaskan dengan perlakuan, makanya itu adalah termasuk golongan 1. Kemudian ada OPTK golongan 2, yaitu
yang dapat dibebaskan dari media pembawanya melalui cara perlakuan yang distandardisasi oleh Badan Karantina Tumbuhan di Indonesia atau IPPC, Komisi Perlindungan Tanaman Dunia. Kemudian ada juga yang disebut OPTP atau Organisasi Pengganggu Tumbuhan Penting. Itu adalah OPT selain OPTK yang keberadaannya pada benih tanaman yang dilalu lintaskan atau ditransportasikan dapat menimbulkan pengaruh yang merugikan secara ekonomi terhadap tujuan penggunaan benih tanaman tersebut dan ditetapkan oleh menteri. Jadi nanti akan ada keputusan menteri. Jadi penetapan bahwa organisasi penting ini walaupun dia tidak termasuk PTK tapi dia harus tidak boleh terbawa benih. Media pembawa organisasi pengganggu tumbuhan yang selanjutnya disebut media pembawa. Jadi media pembawa ini adalah yang banyak mendapatkan perlakuan dalam karantina adalah tumbuhan atau bagian-bagiannya atau benda lain yang dapat membawa organisasi pengganggu tumbuhan karantina. Jadi tidak hanya tumbuhannya atau bagiannya, tapi bagian-bagian yang bisa membawa usaha pengganggu tumbuhan. Sebagai contoh, packing menggunakan kayu dan kayu juga bisa membawa OPT tertentu, maka kayu walaupun digunakan untuk membungkus bahan elektronik dan juga dia harus mengikuti atau dapat tindakan karantina. Kemudian ada ya istilah analisis risiko organisme pengganggu tumbuhan. Adalah suatu proses untuk menetapkan bahwa suatu organisme pengganggu tumbuhan atau OPT merupakan organisme pengganggu tumbuhan karantina atau organisme pengganggu OPT penting serta menentukan syarat-syarat dan tindakan karantina untuk yang sesuai untuk mencegah masuk dan tersebarnya OPT tersebut. Jadi analisis karantina itu isinya bagaimana kita menetapkan bahwa satu OPT itu OPT itu adalah OPTK, kemudian bagaimana kita menentukan syarat-syarat yang tindakan karantina untuk mencegah OPT itu tersebar. Kemudian ada alat angkut media pembawa. Adalah semua alat transportasi darat, air maupun udara yang digunakan untuk lalu lintaskan media pembawa. Jadi itu juga ada persyaratannya. Kemudian transit media pembawa, peralatan dan pembungkus adalah singgah sementara dan diturunkan dari alat angkut media pembawa, peralatan atau pembungkus dalam wilayah negara Republik Indonesia sebelum media itu disampai pada tempat tujuan. Kemudian transit alat angkut adalah singgah sementara alat angkut itu pada area NKRI sebelum alat angkut itu sampai ke negara atau area tujuan. Kemudian ini masih terminologi. Ada sertifikat kesehatan tanaman adalah surat keterangan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang di negara atau area pengirim atau transit menyatakan bahwa tumbuhan atau bagian-bagian tumbuhan di dalamnya bebas dari OPT. OPT golongan 1, OPT golongan 2, OPTP atau yang penting serta memenuhi syarat karantina tumbuhan ditetapkan atau menyatakan keterangan lain yang diperlukan. Ada kata-kata wabah dan eksplosi adalah serangan organisme OPT yang sifatnya mendadak, populasinya berkembang cepat dan menyebar luas dengan cepat.
wabah. Negara atau area asal yang mempunyai risiko tinggi adalah negara atau area asal yang mempunyai potensi kuat sebagai tempat menjadi sumber penyebaran OPTK. Nah, sekarang setelah kita tahu terminologi yang ada dalam bahasa Undang-Undang 21 tahun 2019 atau Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2002 dan juga Kementan Nomor 9 tahun 2009, ini akan menggunakan terminologi yang sama. Nah, ini status hukum. Jadi Undang-Undang Nomor 2 tahun 21 tahun 2019 itu diundangkan tanggal 18 Oktober 2019 dan masuk, jadi syarat undang harus masuk lembaran negara dan dinyatakan berlaku dan sekaligus mencabut undang-undang karantina sebelumnya yaitu nomor 16 tahun 1992. Jadi khusus untuk undang-undang ini, ya peraturan pemerintah yang turunannya, kalau untuk tumbuhan itu PP nomor 14 tahun 2002 tentang karantina tumbuhan itu dianggap masih berlaku. Nah, ini adalah sistematikanya. Jadi undang-undang itu terdiri 15 bab, 96 pasal, dan bab 1 tentang ketentuan umum, yang kedua penyelenggaraan karantina, kemudian penetapan jenis OPTK, pelaksanaan tindakan karantina, kemudian ada kawasan karantina, ketelusuran sistem informasi, fungsi intelijen kepolisian dan khusus dan penyidikan, pendanaan dan ketentuan peralihan. Nah, kita sebagai teknisi atau ilmuwan tentang karantina, kita hanya akan membahas permasalahan yang berhubungan dengan tindakan karantina. Kita tidak masuk ke masalah hukum, masalah intelijen kepolisian. Itu saya kira ini sebagai payung hukum bagi aparat untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang berhubungan dengan karantina. Nah, ini adalah Undang-Undang Nomor 21 2011, selain mencegah masuknya OPTK, juga mengatur pengawasan dan pengendalian OPTK. Jadi di sini bahwa dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2019 ini pasal 1 angka 1 kira-kira isinya kemana tentang keamanan pangan dan mutu pangan. Nah, ini terkait dengan konsumen di negara. Oleh sebab itu kita sebagai negara agraris yang ingin mengekspor tanaman atau hasil tanaman hasil pertanian kita, dia harus memenuhi standar keamanan pangan. Nah, itu menuntut kita sebagai bagian pertanian untuk harus bisa membudidayakan tanaman dengan seminimal mungkin hasil tanaman itu tercemar dan bisa membahayakan konsumen yang akan mengonsumsi tanaman itu. Kemudian keamanan pakan dan mutu pakan ini untuk hewan dan ikan. Kemudian kita juga harus mengawasi produk yang rekayasa genetik, ya. Jadi produk yang ini termasuk dalam Undang-Undang 21 2019 yang sebelumnya tidak diatur. Kemudian sumber daya genetik, ya, nah kita punya biodiversitas, tadi kita harus memelihara, jangan sampai terjadi pencurian sumber daya genetik sehingga dikembangkan di luar negeri dan akhirnya kita mengimpor padahal aslinya dari Indonesia.
Kemudian ada tumbuhan dan satwa langka juga diatur dalam undang-undang karantina ini. Kemudian tumbuhan dan satwa liar juga diatur. Kemudian jenis asing invasif. Jenis asing invasif ini adalah spesies asing yang masuk ke negara Republik Indonesia yang akan merusak biodiversitas, merusak ekonomi, sosial ekonomi masyarakat, dan sebagainya. Nah, ini harus juga diatur oleh undang-undang. Kemudian agensi hayati. Agensi hayati ini adalah mikrobia yang menjadi agen pengendali patogen pada tanaman. Nah, sekarang kita lihat penyelenggaraan karantina didasarkan pada perlindungan yang layak terhadap OPTK yang jadi sasaran. Dan ini saya kira ini dalam PP Undang-Undang 16 tahun 92 tingkat perlindungan yang layak tidak diatur. Sedangkan pada Undang-Undang 21 2019 penyelenggaraan karantina didasarkan pada tingkat perlindungan yang layak terhadap penyakit hewan, penyakit ikan, dan juga organisasi panggung karantina. Kemudian pasal 2 dalam Undang-Undang 21 pasal 6 itu analisis risiko dilakukan terhadap UPT yang pertama kali atau jika terjadi perubahan penyakit di negara asal, hasilnya dijadikan dasar untuk melakukan manajemen risiko terhadap kesepakatan sanitary dan fitosanitary. Diatur dalam pasal 6 Undang-Undang karantina. Nah, ini adalah tingkat perlindungan dari OPTK. Jadi tingkat perlindungan berdasarkan analisis risiko. Jadi pemasukan media pembawa ke dalam wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia untuk pertama kali atau terjadi perubahan status dan situasi OPTK negara asalnya dilakukan dengan analisis risiko. Jadi kita semua tindakan kita harus berdasarkan kajian ilmiah yang kita kenal dengan analisis risiko. Nah, penyelenggaraan karantina dilaksanakan pada tingkat perlindungan negara yang layak terhadap OPTK. Jadi perlindungan yang layak ini berdasarkan kajian ilmiah dan tidak menggunakan agenda terselubung untuk melarang suatu negara mengekspor produknya di negara lain dengan alasan yang tidak fair. Nah, dalam Undang-Undang Nomor 21 2019 ini tujuan penyelenggaraan karantina seperti ini. Jadi tujuan penyelenggaraan karantina untuk mencegah pertama masuknya OPTK. Jadi kalau ini untuk kita tumbuhan adalah OPTK, tersebarnya OPTK dari suatu area ke area lain. Tadi area sudah jelas dalam terminologi area, paling masuk area. Kemudian keluarnya OPTK dari negara Republik Indonesia keluar. Jadi kita kalau mengekspor juga kita terkena tindakan karantina. Masuk atau keluarnya pangan dan pakan yang tidak sesuai dengan standar. Nah, itu juga harus diawasi oleh karantina. Keluar atau masuk tumbuhan dan satwa liar, satwa langka, serta sumber daya genetik, ya, SDG itu sumber daya genetik, dari wilayah NKRI atau antar area di dalam NKRI dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian juga mengatur masuk dan tersebarnya agensi hayati atau spesies asing, jenis asing invasif, itu spesies asing yang sebelumnya tidak ada di Indonesia, atau PRG itu ada produk rekayasa genetika yang berpotensi mengganggu kesehatan manusia, hewan, ikan, tumbuhan, dan kelestarian lingkungan. Ini saya kira ini
dia mengatur tidak saja undang-undang ini kan menyangkut hewan, ikan, dan tumbuhan. Nah, kita sebagai yang bergerak dalam bidang mengkaji tentang tanaman, tumbuhan, dan kita tentu kita akan ambil peraturan-peraturan yang berurusan dengan UPTK. Dan ini prasarana karantina ini diatur juga ya, tapi kira-kira seperti ini. Jadi sarana karantina itu adalah instalasi karantina, tempat lain di luar instalasi karantina ya, termasuk laboratorium itu termasuk. Mereka karantina juga membangun laboratorium yang cukup, dan dia juga bekerja sama dengan laboratorium lain yang mempunyai standar yang ditentukan secara internasional, karena karantina ini laboratorium karantina ini harus berstandar internasional, karena hasil laboratorium itu akan berlaku secara internasional. Nah, oleh sebab itu undang-undang ini juga menetapkan jenis UPTK atau media pembawa yang bisa membawa, bisa ditranslokasikan. Jadi berdasarkan hasil analisis risiko serta daerah penyebarannya, dan memperhatikan perlindungan sumber daya genetik, sumber daya alam dan genetik. Jadi itu jadi UPTK itu bagaimana menetapkan UPTK, kemudian menetapkan media pembawa, kemudian yang menetap juga media pembawa yang dilarang untuk ditransportasikan, baik masuk ke negara Republik Indonesia ataupun keluar dari negara Republik Indonesia. Nah, ini juga mengatur tentang dokumen. Jadi semua pemasukan atau pengeluaran dari suatu produk tanaman atau tanaman itu sendiri itu harus dilengkapi dengan dia dahulu dengan pemberitahuan kepada petugas karantina. Jadi ini mengaturkan ini, jadi dalam Undang-Undang 21 ini setiap penanggung jawab alat angkut wajib menyampaikan dokumen pemberitahuan pemasukan media pembawa kepada pejabat karantina. Jadi diatur wajib ini, dan juga ada sanksi administrasinya kalau seandainya tidak melakukan kewajiban. Dan ini model sertifikatnya ya, jadi tidak itu secara sangat teknis, dan itu diatur dalam keputusan menteri. Biasanya peraturan menteri akan lebih teknis. Jadi dari undang-undang kemudian masuk ke peraturan pemerintah itu agak lebih teknis lagi, dan lebih teknis itu adalah peraturan menteri dan keputusan menteri terhadap jenis tindakan apa yang kita akan lakukan. Jadi masuk dan keluarnya media pembawa mempunyai persyaratan yang sama. Artinya persyaratan mengeluarkan media pembawa UPTK wajib memenuhi syarat-syarat karantina sebagai diatur dalam pasal 34. Nah, ini pasal 33 setiap orang memasukkan media pembawa ke wilayah Republik Indonesia harus dilengkapi, melengkapi sertifikat, kemudian memasukkan media pembawa melalui tempat yang ini. Jadi kita tidak boleh masuk melalui sembarang tempat ya, karena fasilitas karantina itu dibangun pada tempat-tempat tertentu sesuai dengan sarana karantina. Melaporkan dan menyerahkan media pembawa kepada pejabat karantina di tempat pemasukan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat untuk keperluan tindakan karantina, dan untuk pemasukan dan keluaran mempunyai persyaratan yang persis sama. Nah, kalau kita masuk ke peraturan pemerintah ini, jadi media pembawa, jadi menurut pasal 2 PP nomor 14/2002, setiap media pembawa yang dimasukkan
harus dilengkapi sertifikat. Tadi sama dengan undang-undang juga ini lebih teknis. Kemudian dia harus masuk melalui tempat-tempat pemasukan yang telah ditetapkan. Dilaporkan, diserahkan kepada petugas karantina di tempat pemasukan untuk keperluan tindakan karantina. Jadi kita tidak boleh memasukkan di sembarang pelabuhan atau udara yang terluput dari tindakan karantina. Kemudian yang dikeluarkan tadi saya katakan sama, diatur dengan PP juga sama persis dengan pemasukan dan keluarga. Jadi setiap media pembawa yang dimasukkan ke negara Republik Indonesia harus dikenakan tindakan karantina. Dan setiap media pembawa yang dibawa atau dikirim dari suatu area yang tidak bebas ke area lain yang bebas, di dalam NKRI juga harus wajib dikenakan tindakan karantina. Jadi kita tidak begitu saja kalau kita mau mengirim bibit jeruk dari Pulau Jawa ke Pulau Kalimantan. Nah, itu kita harus masuk karantina, harus diadakan tindakan karantina. Setiap media pembawa yang akan dikeluarkan di wilayah NKRI dikenakan karantina apabila disyaratkan oleh negara tujuan. Nah, jadi kalau kita mengirimkan ke luar negeri dan katakanlah kita ingin mengirim kacang tanah ke Australia. Kita tahu di Australia dia bebas sejenis virus belang kacang tanah, peanut stripe virus. Nah, oleh sebab itu kalau kita mau mengekspor kacang tanah ke Australia, pasti Australia minta ada sertifikat bebas dari patogen yang disebut dengan peanut stripe virus. Nah, apa saja tindakan karantina? Jadi tindakan karantina itu pertama pemeriksaan dilakukan untuk mengetahui kelengkapan yang dan kebenaran dokumen, saintek, jenis dan jumlah media pembawa. Jadi berapa volume yang kita akan datangkan. Kemudian ada yang disebut pengasingan dilakukan untuk mendeteksi media pembawa lebih lanjut karena membutuhkan waktu lama dan kondisi khusus. Ada yang kita kenal dengan pengamatan dilakukan untuk mendeteksi media pembawa lebih lanjut karena membutuhkan waktu lama, sarana, dan kondisi khusus. Kemudian ada perlakuan, jadi tidak ada perlakuan yang dilakukan untuk membebaskan atau menyuci hamakan, membersihkan aman dari media pembawa. Kemudian ada penahanan dilakukan bila setelah pemeriksaan ternyata persyaratan karantina belum dipenuhi seluruhnya sampai dalam batas waktu tertentu. Kemudian penolakan dilakukan setelah pemeriksaan ya. Media pembawa tertular, busuk, rusak, dilarang, jadi ada yang tidak memenuhi, artinya penolakan tidak memenuhi persyaratan karantina yang sudah ditetapkan. Kemudian ada pemusnahan dilakukan bila ternyata media pembawa tertular, busuk, rusak, jenis yang dilarang, tidak segera dibawa keluar, tidak dapat disembuhkan atau tidak bisa dibebaskan, atau tidak bisa dibersihkan atau disucikan dari hama. Kemudian pembebasan ini apabila semua persyaratan karantina itu terpenuhi dan bisa kita dibebaskan untuk masuk ke negara Republik Indonesia. Nah, ini pemeriksaan kalau dalam PP 14 ini, jadi pemeriksaan itu observasi, saya kira itu pemeriksaan kesehatan untuk mendeteksi kemungkinan adanya OPT atau OPTK yang terbawa dalam satu
media pembawa yang dibawa dari daerah lain. Nah, kalau pelakuan apa? Pelakuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 dilakukan untuk membebaskan media pembawa, orang, alat angkut, peralatan, dan pembungkus dari organisme pengganggu atau organisme golongan 2. Kalau golongan 1 kita tidak bisa, ini artinya memang dilarang. Pelakuan sebagaimana di atas dapat dilakukan secara fisik maupun kimiawi. Jadi bisa secara fisik, bisa kimiawi. Kalau misalnya suatu produk pertanian, bisa kita fumigasi secara kimiawi. Kemudian bisa juga secara fisik, mungkin melalui pemanasan, apa segala macam. Saya kira ini yang banyak masalah. Penahanan untuk mengamankan media pembawa dengan cara menempatkan di bawah penguasaan dan pengawasan petugas karantina tumbuhan dalam waktu tertentu karena persyaratan karantina belum dipenuhi. Jadi kalau dia belum dipenuhi, kita adakan penahanan sebelum sambil melengkapi persyaratan-persyaratan karantina. Nah, pengasingan. Jadi pengasingan dan pengamatan untuk mendeteksi kemungkinan adanya organisme pengganggu. Kemudian pengasingan ini adalah pengamatan dilakukan di suatu tempat terisolasi selama waktu tertentu sesuai dengan masa inkubasi UPT, UPTK, dan UPTP yang diduga ada pada suatu media pembawa. Jadi penahanan media pembawa ini diatur juga, jadi pemenuhan dokumen peserta pembawa yang dilakukan paling lama, ini lamanya 3 hari dari setelah pemilik menerima surat penahanan, sedangkan penolakan juga dilakukan 3 hari kerja. Sedangkan pada Undang-Undang 16/22 itu penahanan dilakukan 14 hari dan juga penolakan 14 hari. Banyak tanaman yang tidak mempunyai daya simpan yang lama sehingga barangkali akan menjadi masalah kalau di 14 hari baru jadi beberapa tanaman bisa sampai busuk sebelum 14 hari. Nah, penolakan, jadi seri penolakan ini itu artinya jadi jadi penolakan sebagai nada tujuh dilakukan agar media pembawa yang bersangkutan segera dibawa ke negara asal atau area lain untuk menghindari kemungkinan terjadinya penyebaran organisme pengganggu tumbuhan dari media pembawa tersebut ke lingkungan sekitarnya. Itu penolakan. Kedua, pengiriman media pembawa yang dikenai tindakan penolakan ke negara atau area asal atau negara lain dilakukan oleh pemilik pembawa pengawasan. Pemilik di bawah pengawasan. Jadi yang membalikan itu pemilik barang yang itu. Dan ini banyak sekali kerugian besar kalau satu kapal kita kirim ke negara luar negeri dan disuruh balik kembali, biaya angkutnya sudah ratusan juta. Saya kira ini menjadi tindakan karantina ini menjadi garda terdepan untuk keberhasilan kita dalam mengikuti bisnis tanaman dan tanaman di tingkat global. Nah, juga diatur dalam PP pemusnahan. Jadi pemusnahan dilakukan dengan cara membakar atau menghancurkan, mengubur juga termasuk itu, dan cara pemusnahan lainnya yang sesuai sehingga media pembawa tidak mungkin lagi menjadi sumber penyebaran OPT. Pelaksanaan pemusnahan sebagaimana dimaksud dengan itu menjadi tanggung jawab pemilik. Jadi yang melakukan itu adalah pemilik barang. Jadi kalau ditolak dan dimusnahkan, pemilik harus memusnahkan. Dalam hal media pembawa yang bersangkutan tertular OPTK atau tidak dikirim kembali ke negara asal oleh pemiliknya setelah ditolak, pemasukan pengeluarannya, pemusnahan dilakukan terhadap seluruh partai kiriman media pembawa. Dan hal media pembawa yang bersangkutan berada dalam keadaan busuk
atau rusak, pemusnahan dilakukan hanya terhadap media pembawa yang busuk atau rusak. Nah, pembebasan ini kalau sudah memenuhi persyaratan semua, maka dilakukan pembebasan. Bebas dari organisasi pengganggu tumbuhan atau OPTK, dan juga OT penting. Semua persyaratan yang ditetapkan bagi pemasukan atau pengeluaran media pembawa tersebut telah dipenuhi. Jadi kalau semua persyaratan karantina sudah terpenuhi, maka akan dibebaskan masuk ke suatu negara kita, Indonesia. Nah, juga dia atur dengan sanksi pidana, ya. Jadi Undang-Undang 2019 ini juga mengatur sanksi pidana bagi pelanggarnya. Nah, ini saya kira yang perlu dilakukan, perubahan dari undang-undang sebelumnya. Jadi undang-undang ini sudah mengatur sanksi pidana bagi yang melanggar. Dan administrasi jadi ini mengatur ultimatum remedium, ini bahasa hukum, menjadi hukum pidana sebagai upaya terakhir dalam penegakan ketentuan administrasi di bidang karantina haiwan dan tumbuhan. Dan ini adalah pengenaan ketentuan pidana. Jadi menurut itu, pertama, tidak melengkapi sertifikat kesehatan, jadi memasukkan tanpa ada sertifikat, tidak melalui tempat pemasukan pengeluaran media pembawa yang telah ditentukan. Jadi tidak melaporkan menyerahkan media pembawa kepada penajat karantina di tempat pemasukan atau pengeluaran. Jadi itu juga masuk yang di sanksi pidana. Tidak melengkapi surat keterangan transit dalam mentransitkan media pembawa, itu juga ini khusus antar area di Indonesia. Kemudian pemilik tidak menanggung segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan pemusnahan. Pemilik juga wajib mendanai pemusnahan. Yang keenam, penanggung jawab alat angkut tidak melaksanakan pemusnahan media pembawa. Ini juga disanksi pidana. Yang tujuh, tanpa izin membuka, melepas, dan memutuskan membuang atau merusak segel karantina. Jadi ini yang jadi Nah, itu kuliah kita pada hari ini, dan saya mengucapkan terima kasih atas perhatian semua, dan sampai berjumpa pada kuliah yang akan datang.